Yo oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Blue Spot History. Karena hari ini adalah hari Sabtu. Dan seperti biasa hari Sabtu tuh harinya kita belajar. Dan hari ini kita akan mereaction Blue Spot History. Karena banyak banget dari kalian yang minta Blue Spot History, benar-benar kalian tuh minta terus. Jadi ya udahlah ya, aku akan mereaction Blue Spot History. Oke, jadi udahlah daripada kelamaan kita langsung aja ke Blue Spot History-nya. Aku ada baca kalian minta yang ini ya, UH-1 Huey, helikopter multifungsi yang menjadi simbol perang Vietnam. Siap, kita lihat. Ini bahasa apa ini? Welcome to Vietnam baby. Wah, anjay. Apa ini? Banyak banget helikopternya ini. Oke, ini kayak helikopter yang mau dibahas. Oke, halo. Blue Spot History. Oh, merek helikopternya Blue Spot History guys. Oke, ini tentara Vietnam nih ceritanya ya. Halo historian, selamat datang di Vietnam. Apa kabarnya nih? sorry, agak telat. Oke, Topik kali ini saya akan membahas salah satu helikopter andalan Amerika Serikat saat berlangsungnya perang Vietnam. Oke, Helikopter punyanya yang Amerika ya sudah berarti ya. dipakai oleh angkatan bersenjata negara kita. Serbaguna, ringan, gesit, dan bisa juga menjadi helikopter penambah daya gempur pendukung pergerakan infanteri. Oke. Ini helikopternya. Namanya adalah Bell UH-1 Iroquois atau Bell yang bekennya UH-1. dijuluki sebagai Huey. Huey, oh Huey, namanya Huey. Bell UH-1 Iroquois atau Huey. Oh ya, Huey. Bacanya Huey. I see. Huey. Oke, sejarah pengembangan helikopter Huey kita mulai dulu ya pada tahun 1952. Oke. Di mana kala itu Angkatan Darat Amerika Serikat membutuhkan helikopter baru untuk kebutuhan evakuasi medis, helikopter untuk berlatih, atau intinya mereka butuh helikopter multifungsi. Oke. Dari pengalaman Amerika Serikat sebelumnya saat berpartisipasi dalam Perang Korea, helikopter seperti H-19 atau H-25 dinilai sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan evakuasi medis atau transportasi udara di area-area yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Oke. Hanya saja, helikopter-helikopter tersebut tidak memiliki daya angkut yang besar dan kapasitas kabinnya hanya muat sedikit orang. Ya, gak bisa ngangkat banyak Amerika jadi intinya Serikat ya. membutuhkan helikopter yang lebih dari sekedar kebutuhan transportasi. Mereka butuh Oke. helikopter yang lebih ringkas, lebih gesit, kapasitas kabin lebih besar, mudah diproduksi, tidak ringkih, cukup kuat menahan tembakan lawan, serta perawatan yang lebih mudah. Oke, masuk akal ya. Banyak maunya ya. Wajar Ya, lah, namanya ya juga wajar, kebutuhan masuk akal. militer harus memenuhi persyaratan yang disebutkan tadi. Betul. Minta dikit, haus. Pada bulan November 1953, ada banyak perusahaan mengajukan desain rancangan mereka kepada Departemen Angkatan Darat Amerika Serikat. Oke. Dari semua perusahaan tersebut, ada 2 perusahaan yang menarik minat mereka untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu perusahaan Bell dengan model 204 dan Kaman Aircraft dengan model H-43. 23 Februari 1955, perusahaan Bell memenangkan kontrak untuk melanjutkan pengembangan Bell yang helikopter dapat ya. bertenaga turbin pertama. Yang satunya kenapa nggak dipilih? Angkatan Darat Amerika Serikat. Alasannya apa? Tahap selanjutnya adalah produksi prototipe guna dilakukan proses evaluasi. Oke. Kode prototipe dulu helikopter ini adalah XH-40. Helikopter ini sukses uji coba mengudara untuk pertama kalinya pada 22 Oktober 1956 di Fort Worth. Mantap. Pilot pertama yang mengendarainya adalah
Floyd Carlson. Oke, Floyd Carlson. Sedikit pengetahuan untuk kalian ya. Mungkin banyak dari kalian nggak tahu bahwa Carlson ini adalah orang pertama yang dianugerahi lisensi helikopter komersial pertama kalinya di dunia pada 8 Maret 1946. Oh, berarti yaitu dia kaya dong. lisensi untuk helikopter Bell model 47. Oh enggak ding, lisensi doang ding. Sorry Emang guys. lu ngomong apa? Aku kan wong Surabaya, kecilik iku dijak ngomong basa Jawa. Setelah menjalani Aku lho kecil iki cak ngomong basa evaluasi, Jawa iku lho. Angkatan Darat Amerika Serikat kemudian menetapkan Ini nama XH-40 ini kenapa ini sebagai orangnya muter-muter HU-1, helikopter nih? atau yang Helikopter, singkatannya itu. helikopter. Wah, agak Ini orang pada aneh. nggak bisa di. Iya. Oke, HU itu singkatan dari helikopter utility. Oke. Nah, singkatan inilah yang melahirkan julukan HUI. Hui. Karena HU dan angka 1 seperti dibaca HUI. Oh, Nah, sekarang pada ngerti ya dari mana ya, nama ya. ini berasal. Hui. Helikopter ini Oke. untuk pertama kalinya diproduksi pada tahun 1956. Varian pertama yang diresmikan adalah HU-1A. Lalu yang pertama kalinya menggunakan helikopter ini untuk bertugas yaitu Divisi Lintas Udara ke-101, Divisi Lintas Udara ke-82, dan Detasemen Medis ke-57. Oke. Ketiganya merupakan matra Angkatan Darat Amerika Serikat. I see. Pada tahun 1962, nama HU-1 dirubah menjadi UH-1 oleh DoD atau Departemen Berarti Pertahanannya utility Amerika helikopter Serikat gitu. untuk keperluan registrasi. Julukan resminya berubah menjadi Iroquois. Nyebutnya Iroquois. Iroquois ya, bukan Iroquois. Iroquois. Iroquois mah aktor laga Indonesia. Ya. Oke, nama Ya, Iroquois ya. ini adalah nama yang diambil dari Iroquois. salah satu suku asli di Amerika. Walaupun sudah menyandang julukan Iroquois, tapi julukan asli Hui tetap melekat pada helikopter ini. Udah asli Amerika gimana ya? warna Udah susah apa? berubah. Udah kebiasaan Cuma nyebut ada Hui Indian dari gak sih? dulu. Nggak tahu sih aku. Sekarang Hei, ayo kita tengok dulu ini paling-paling spesifikasi diapain dasar nih? akan helikopter ini. Astaga. Oke, sabar, Pertama-tama, sabar. bobot helikopter ini sekitar 2.360 kg Mm-mm. dan berat maksimal untuk mengudara Oke, yaitu dia bisa 4.300 ngangkat sekitar kilogram. 2000 ya. Mungkin bisa lebih daripada itu. 2000-an lah, Panjang 2000 badan kilo berarti. 12,65 meter, panjang keseluruhan 17,46 meter, tinggi 4,54 meter, dan lebarnya 2,9 meter. Oke. Kemudian Oke lah. diameter baling-baling utama memiliki diameter Diameternya aja 14 14,62 gila. meter, dan Besar baling-baling banget. di ekornya berdiameter 2,6 meter. Untuk senjata yang umum digunakan di pintu samping helikopter ini adalah senapan mesin M60 kaliber 7,62 x 51 mm. Oke. Bisa ditempatkan di pintu kiri maupun di pintu yang kanan. Ya itu normal helikopter kalau Nah, lihat di untuk film-film Hui pasti ada versi itunya gunship gak sih? yang Mesin gunnya dijuluki gitu. sebagai Hawks atau varian UH-1B atau C, katanya ya, ini katanya bisa benar bisa enggak. Ya kan Varian ini katanya. adalah helikopter serbu Angkatan Darat Amerika Serikat yang pertama kalinya sebelum dikeluarkannya AH-1 Cobra. Umumnya gunship ini dilengkapi dengan 3 jenis senjata, yaitu 2 senapan mesin M60 yang dipasang di kedua pintu helikopter, Oke. kemudian 2 M134 minigun yang sanggup menembak 4000 peluru per menit, dan 2 peluncur 4000 roket peluru per tipe menit, anjay. XM158. Sangar-sangar keren. Mesin keren. andalan yang biasa digunakan oleh helikopter ini adalah mesin turbin Lycom T53 L13 bertenaga 1400 chef horsepower. Oke. Soal kecepatan, helikopter ini sanggup mencapai kecepatan kurang lebih 204 km per jam. Ya cepet Itu cepet. kecepatan maksimumnya ya, dengan jarak operasional Ya mencapai bilang cepet nggak 511 juga km. sih, cuma oke lah. Helikopter ini umumnya dikemudikan oleh 2 orang, yaitu 1 pilot dan 1 lagi adalah co-pilot. Tapi Normal bisa ya. juga ada 1 orang tambahan untuk ditempatkan sebagai penembak senapan mesin di pintu samping. Setiap Hui sanggup membawa 9 hingga 12 prajurit bersenjata lengkap menuju ke medan pertempuran. Lalu ukurannya yang cukup kecil dan ringkas membuat helikopter ini bisa mendarat atau melakukan evakuasi di tempat-tempat yang sempit. Selain itu, Hui juga tergolong helikopter yang lincah, sehingga dapat melakukan manuver dengan cepat saat ditembaki oleh musuh.
Oke. Juga helikopter yang mampu mendaratkan pasukan tidak hanya di zona aman, tapi juga bisa langsung menusuk ke dalam wilayah musuh. Ya karena kecilnya tadi ya kan dia bilang ukurannya kecil Tom. tadi ya. Siapa sih nama lo? Nguyen, Nguyen. Wien. Itu di belakang lo, lihat. Ayo lo. Untuk operasi militer, Hui pertama kalinya dikirim menuju ke Vietnam pada tahun 1962. Oke. Lalu melakukan operasi militer pertamanya pada tahun 1963. Lebih dari 11.000 unit helikopter ini digunakan semasa terjadinya Perang Vietnam. 1925 unit diantaranya ditembak jatuh dan Wah, 1.380 lainnya rusak parah karena Wah. mengalami kecelakaan. banyak ya. Hingga saat ini, Hui telah diproduksi sebanyak kurang lebih 16.000 unit. Banyak Digunakan di banget loh berbagai itu. negara di dunia. Oke. Baik itu untuk kebutuhan militer, kebutuhan search and rescue, atau untuk kebutuhan patroli polisi di udara. Oke. Pak Kumis, ketemu lagi. Tos dulu dong. Ya, Pak Kumis. soal varian. Sebenarnya gini, Hui ini memiliki banyak sekali varian. Jadi Varian, mohon oke. maaf kalau saya itu nggak bisa nyebutin satu persatu di sini. Oke, Pokoknya variannya banyak ada intinya sekitar ya. 20 varian yang tercipta. Mm-mm. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, saya udah kasih link di bagian deskripsi kok. Jadi silahkan kalian buka dan Kalau baca-baca kalian aja. yang mau ini baca-baca di bawah ya, buka Oke, jadi baca-baca begitulah silakan. bagaimana sejarah dan pengembangan helikopter Hui. Menarik. Helikopter yang lebih dari sekedar helikopter. Helikopter Menarik. multifungsi yang menjadi identitas Amerika Serikat saat terjadinya Perang Vietnam. Serta helikopter yang mempengaruhi peperangan modern dengan menerapkan mobilitas udara. I see. Seperti biasa ya, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silakan kalian perbaiki aja di kolom komentar. Menarik. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke. Mau ikut? Yaudah, ayo ikut. Gas. Sini naik. Cukup kah mobilnya? Sekali lah. Oh cukup guys. Itu kameranya matiin, udah selesai. Oh Oke, menarik ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi ya menarik sih guys ini helikopter ya. Cuma sebenarnya ini tuh kalau ini beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau aku bilang kalau yang sebelumnya itu kan sesuatu yang saking wow-nya sampai tidak bisa diproduksi, sampai bukan tidak bisa, lebih tepatnya tidak jadi diproduksi gitu loh. Cuma kalau ini kan memang apa namanya secara fakta ada dan sudah diproduksi dan memang dia ini sebenarnya tidak se-OP itu, tidak se-wow itu. That's why ya menurutku ini oke lah sebenarnya, karena lebih ke arah ya kembali lagi seperti judulnya, dia ini multifungsi guys. Dia ini karena dia kecil, dia ini bisa untuk evakuasi, tapi dia juga bisa ngangkat berat, ngangkat beban, jadi bisa buat ngangkut-ngangkut barang dan lain-lain. Ya banyak sih fungsinya dia, jadi ya ini bagus sih, ide yang bagus. Oke lah, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video yang sebelumnya. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.